Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib. Dan di kesempatan video kali ini saya ada sepatunya. Sudah terlihat ini sepatu PDL ya. Sepatu PDL. Dan ini kasusnya adalah mangap atau lepas di bagian depannya. Kenapa ini hanya lepas di bagian depan? Karena depan ini hanya mengandalkan lem. Yang samping ini sudah dijahit ya, sudah ada jahitannya. Ini jahitan dari pabrikan ya. Nih, sampai belakang, sampai bagian samping dalam juga dia dijahit. Tapi untuk bagian depannya itu dia nggak dijahit. Loh, kenapa bagian depan kok nggak dijahit? Karena bagian depan itu dia ada besinya ya. Ini ada besi safety-nya di sini. Jadi mungkin ini dijahit pakai mesin ya, mesin jahit, dan dia tidak mungkin bisa menembus ya, menembus bagian besi ini. Nah, itulah salah satu kekurangan dari menjahit dari mesin. Jadi tidak semua bahan atau sepatu atau kasus permasalahan sepatu yang lepas ini bisa diselesaikan dengan mesin ya. Masih perlu bantuan tangan, masih perlu kita pakai cara manual untuk mengatasi yang seperti ini ya. Oke, gimana cara menanganinya? Mari kita simak di meja pengerjaan. Untuk langkah awal kita harus mengelem ya. Di sini pakai lem apa? Yang harus kita gunakan ini kalau saya lihat ya, saya kira-kira sepertinya ini cocok pakai lem Loctite ya. Oke, ini saya pakai lem Loctite 406 ya. Ini lemnya juga mau habis. Kita cukup beri lem sedikit saja ya. Terus kita tekan atau press pakai tangan. Ini akan agak susah karena solnya sudah melar atau sudah mengembang ya. Kalau nanti di lem seandainya tidak nempel itu bukan dari lemnya yang nggak merekat, tapi emang posisi solnya sudah melar. Oke, dan ini lemnya sudah menempel ya. Kalian bisa lihat sendiri ini sudah tidak mangap ya. Langkah selanjutnya adalah kita harus membuat jalan benang ya. Jalan benang adalah jalan nanti buat kita menjahit. Ini ya, sudah ada dari sini. Nah, ini depannya kita sambung. Jalan benangnya kita sambung dari sini. Nah, dari bagian ini. Kalau kawan-kawan nggak punya alat sayat ya nggak apa-apa sih nggak dibuat jalan benang. Cuman kalau nggak dikasih jalan benang nanti hasilnya nggak rapi. Ya, ini jalan benang sudah saya buat ya, itu ya. Jadi sudah saya hubungkan dari sini ke ini. Tinggal langkah menjahitnya. Oke, kita lanjut menjahit dan saat ini saya sudah ada dua jarum ya, jarum penusuk, pelubang dan jarum sol. Kita untuk mengerjakan ini kita memakai teknik jahit bawah ya. Untuk teknik jahit bawah ini kita membutuhkan jarum yang panjang ya. Karena nanti akan dicoblos dari bagian samping atas tembus ke bawah sini. Dan bawah ini nanti kita bikin jalan benang, tapi membuat jalan benangnya itu bareng sama menjahitnya. Jadi jangan diberi jalan benang dulu karena apa? Karena kita tidak tahu nanti
jarum solnya itu mau keluar di mana ya, kita belum tahu. Makanya kita harus coba dulu dan nanti kita buat jalan benang sekaligus bareng sama menjahitnya. Pertama, kita harus jahit dari akhir dari jahitan yang lama ya. Ini jahitan lama ya. Jadi di akhir. Di sini. Tembus bawah ya. Nah, tembus ini. Harus tembus ke bawah ini ya. Ini masih pakai jarum pelubang ya. Dan untuk benangnya kita bisa pakai benang nomor 12 ya. Oh, ini nomor 9. Nomor 12. Ini yang ini nih. Nah, ini. Nomor 12. Nah, ini sudah pakai jarum sol ya. Kita coplos dari sini. Nah, sampai sini ya. Jadi posisi menjahitnya tuh sepatunya seperti ini ya. Sepatunya terbalik. Nah, ini kita keluarkan benangnya. Jangan terlalu panjang karena kita paling nanti sampai sini saja. Ini jahitan kedua. Ini sudah kena besi ya. Ini harus dikenakan bagian kulitnya ya. Oke, lanjut di coplosan kedua ya. Ini kita pakai lilin buat pelicin. Usahakan mencantolkannya jangan seperti ini ya. Kenapa kok jangan seperti ini? Kalau kita cantolkan seperti ini, entah itu dari depan ya, entah itu dari belakang seperti ini, dia akan terkena gesekan. Sementara di sini tuh ya di tengah itu berat banget. Jadi nanti benangnya itu dia akan terkena gesekan yang lebih ya. Jadi usahakan kita kasih beri lingkaran seperti ini, kita kasih space di sini ya untuk benangnya, kita cantolkan dan ketika menarik seperti ini benangnya tidak kena gesekan ya, gesekan ke jarumnya maksudnya. Ya lebih susah sedikit nggak apa-apa asalkan jahitan kita nantinya tidak rantas ya. Kebanyakan kawan-kawan yang menjahit rantas tuh karena dia mengabaikan hal itu ya. Nah, ini sudah mulai masuk di area yang nantinya tidak kejangkau ya ini ya. Ini tidak terjangkau oleh ini. Jadi di sini kita nanti harus membuat jalan benang ya. Nah, ini. Jadi dari titik ini, titik tadi keluarnya jarum kita hubungkan ya. Jadi membuat jalan benangnya itu sembari kita menjahit. Jadi antara titik ini ya kita hubungkan sama titik yang tadi terakhir. Oke, dan kita buat jalan benang ya memakai cutter. Sini saya memakai cutter ya. Jadi dihubungkan antara titik tadi pertama sama titik ini ya. Nah, jika ada yang bertanya, Bang, kok itu dirusak pakai cutter ya? Ya emang harus seperti ini ya, harus dirusak ya. Daripada sepatunya nggak dipakai ya. Karena ini adalah langkah penyelamatan ya, agar sepatunya bisa dipakai kembali. Nah, ini setelah kita buat jalan benang, benangannya akan masuk ke jalan yang sudah kita buat. Dan juga kita tidak bisa sembarangan membuat jalan benang ya, karena seperti yang pertama tadi di awal saya bilang, kita tidak akan tahu nanti ini jarum itu jatuhnya di mana ya.
Paling membuat jalan benangnya juga tidak panjang-panjang ya. Yang depan juga nanti bisa diselipin di sini. Nah ini di bawah sini ya. Nah ini kan sudah itu ya. Jadi nanti kita sambung. Nah kita tahu titiknya di situ ya. Kita sambung. Tapi ketika kita membuat jalan benang hati-hati ya. Jangan sampai kena benang depannya. Nah ini ya. Sudah terjahit lumayan. Sudah ada 4 jahitan. Ini memang saya nggak taruh di atas meja ya. Saya taruh di depan meja itu karena biar pengerjaannya mudah ya. Hanya saja depannya saya taruh di yang depannya saja yang saya taruh di atas meja. Karena jujur saja untuk mengerjakan sepatu seperti ini itu susah banget ya. Jarang tidak banyak tukang sol yang menyerah dan menyatakan dan bahkan bilang bahwa sepatu seperti ini atau bagian depan ini tidak bisa dijahit. Kita sudah memasuki area depan ya. Apakah ini akan sulit? Ya, sulit banget sih sebenarnya. Dan nggak usah terburu-buru ya, santai saja. Nih, semua masuk di bawah sini. Dan ini nanti ke sini ya, kita harus membuat jalan benang lagi. Ini juga sepatunya bagian bawahnya sudah agak mengeras ya. Jadi membuat saya agak sedikit susah menembusnya. Jadi karetnya itu sudah agak mengeras. Sepatu seperti ini juga bisa dijahit memakai teknik cukit atau cubit. Tapi itu terlalu ribet ya. Makanya saya memilih pakai teknik jahit bawah. Ini enggak kelihatannya saja yang susah, tapi saya mengerjakannya juga susah ya. Nah ini untuk samping sini kita harus membuat jalan benang lagi nanti.
Yang terpenting dari jahit ini adalah kita harus bisa mengira-ngira atau kita harus bisa memprediksi bahwa kita sudah menembus bagian kulit ini ya, kulitnya ini. Kalau kita hanya jahit seperti ini, kulitnya nggak kena, percuma ya. Tapi perkiraan itu akan datang sendiri nantinya seiring kita sering mencoba. Nah, ini kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa buat jalan benangnya lagi ya. Nah, ini jalan benang sudah terbuat ya. Nih, kita mulai lanjut. Ini ya jahitan di sini sudah berakhir sebenarnya ya. Tapi sayangnya jahitan yang lama tuh belum nutup ya. Ini belum nutup ya, hanya sampai sini. Jadi kita harus tanggung jawab ya, harus menutupi jahitan yang lama. Walaupun jahitan yang lama itu sampai sini, kita wajib menutupinya agar nggak terlalu kelihatan beda. Dan ini ya jahitan terakhir yang kita hanya untuk menutupi saja ya. Jadi nggak usah dikenakan kulitnya nggak masalah ya. Karena ini hanya agar nyambung aja ya jahitannya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat simpulnya atau penguncian di akhir jahitannya. Untuk penguncian silakan detailnya lihat video saya yang kemarin-kemarin baru 5 hari atau 7 hari saya upload ya. Ya sudah. Nah, sudah. Saya masukkan, tinggal dipotong. Terus lanjut dirapikan ya. Nih, sisanya seperti ini harus dirapikan. Oke, dan kita rapikan ya, ini sisa benang yang bawah. Ini jaminan nggak akan lepas lagi kecuali benangnya putus ya. Ini ya, jaminan tidak akan lepas lagi ya karena sudah dijahit. Dan nanti lepasnya itu ketika benangnya itu putus ya. Ketika benangnya putus bisa dijahit lagi ya, selama solnya belum rontok atau belum patah ya. Ini sudah kuat banget ya, mau ditarik-tarik mau ditekuk-tekuk ini nggak bakalan lepas. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya share. Jadi kalau sepatu kawan-kawan, sepatu PDL seperti ini, bagian depannya mangap atau rusak, bisa dijahit dengan cara tadi ya. Itu namanya teknik jahit bawah. Ada lagi yang dua, teknik cukit dan cupit ya. Itu tekniknya saya share di video lama ya. Silakan kalau yang punya sepatu rusak bisa memakai dua cara tadi ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.